Sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu mari bersama-sama membaca doa mau belajar. Ya nak Ani, dipimpin doa mau belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita lanjutkan membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Ahzab. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran datalahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Pertemuan kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang kisahnya Nabi Ayub. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak boleh memperhatikan kisahnya Nabi Musa, yaitu lihat di dalam video. Tahukah siapa Nabi Musa itu? Nah, anak-anak untuk mengerti, lihat atau perhatikan tayangan yang ada di video yang ada di layar. Silakan ya, lihat di depan. Nih, perhatikan anak-anak. Nah, apakah kalian tahu ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan ya. Nabi Musa adalah anak dari Nabi Yakub bin Ishak yang berasal dari suku Lewi, negara Mesir. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa memiliki kitab suci Taurat. Beliau merupakan salah satu nabi yang masuk ke dalam Ulul Azmi. Umat Nabi Musa bernama Bani Israel. Pada saat kelahiran beliau, Mesir diperintah oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Raja Fir'aun membudayakan kekerasan, kekejaman, dan kesewenang-wenangan sehingga rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketidaktenangan. Raja Fir'aun juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya seperti Tuhan. Pada suatu hari, Raja Fir'aun diramal oleh seorang ahli nujum. Dikatakan bahwa Raja Fir'aun akan dibinasakan oleh seorang anak laki-laki keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di wilayah Mesir agar dibunuh tanpa terkecuali. Setiap tentara Raja Fir'aun diperintahkan memasuki rumah-rumah penduduk Mesir agar tidak ada satupun bayi laki-laki yang hidup. Namun, atas kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat. Untuk menghindarkan dari kejaran tentara Raja Fir'aun, bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi beliau ditemukan oleh Aisyah, istri dari Raja Fir'aun itu sendiri. Aisyah meminta agar sang raja membiarkan bayi Musa hidup dan diangkat menjadi anak tirinya. Bahkan nama Musa adalah nama yang diberikan oleh keluarga Fir'aun sendiri, yang mana nama Musa tersebut berarti air dan pohon. Saat sudah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun,
Beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir setelah beristri Safura, anak dari Nabi Syuaib. Beliau bertekad untuk kembali ke Mesir menemui keluarganya. Agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir, beliau melewati Bukit Tursina. Saat di Bukit Tursina, Nabi Musa melihat ada sinar api di atas bukit. Saat beliau mendekati api tersebut, terdengar suara seruan yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Sina, beliau menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kenabian Musa melalui tongkatnya. Saat diletakkan ke tanah, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar. Ketika diambil oleh Nabi Musa, tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat yang dimilikinya tersebut digunakan untuk membantu kaum tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah agar mendakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun menyiksa Bani Israel adalah sebuah kejahatan. Selain itu, beliau juga mengingatkan Raja Fir'aun agar kembali ke jalan Allah untuk segera bertobat dan meminta ampunan. Tapi sayangnya Raja Fir'aun menolak. Dia malah semakin murka kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun meminta bukti akan adanya Allah. Beliau lalu menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegang beliau dibiarkan menjadi ular yang mengejar Fir'aun. Namun, Fir'aun malah menuduh beliau sebagai seorang tukang sihir. Kemudian, Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi dari Mesir. Namun, pasukan Raja Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi beliau. Doa beliau pun terkabul. Saat beliau dan pengikutnya sudah terpojok di Sungai Nil, Allah memberikan mukjizat selanjutnya. Dengan mengetukkan tongkatnya, beliau membelah lautan Nil agar bisa dilalui oleh beliau dan seluruh umatnya. Setelah selesai menyeberang, pasukan Fir'aun yang mengejar mereka ikut menyeberang. Atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat beliau pun mengetuk kembali Sungai Nil, kemudian tertutuplah sungai tersebut. Sehingga semua pasukan dan juga Raja Fir'aun sendiri tenggelam di dasar laut. Nah, Takes, itulah sejarah singkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran yang ada dari cerita Nabi Musa alaihissalam tersebut. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa kalian tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya. Itulah kesimpulan atau ceritanya tentang kisah Nabi Musa. Yang namanya Musa itu tadi artinya adalah air dan pohon, ya. Mungkin anak-anak dari melihat tayang video tadi, nah ini ada prosesnya, proses kelahiran Nabi Musa. Perhatikan anak-anak yang di depan ya, perhatikan masih ada. Nah, seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan, jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Nah, mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukan untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat, yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Nah, pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan.
ditemukan oleh anak Fir'aun. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika harus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat peti kanan air lalu menghancurkan buah hatinya ke sungai Nil ya. Saat itu keajaiban terjadi. Musa kecil ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asia. Nah, kemudian diambillah peti tersebut. Ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Nah, diangkatlah menjadi anak Fir'aun. Asia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun meskipun pada awalnya ditolak, ya. Namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama Fir'aun. Ternyata Fir'aun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulanya ia menyuruh ahli sihir melemparkannya tali dan akhirnya berubah menjadi ular. Sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya. Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan tetap tidak mau beriman sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh tentara Fir'aun sesampainya di bibir pantai, para pengikutnya Nabi Musa mulai panik atau bingung, dan kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan ketika itu laut membelah menjadi dua. Kemudian para pengikut berlari melewati belahan air laut sesampainya di ujung pantai. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Akhirnya lautan semua terbelah, tertutup kembali, dan semua pengikut Fir'aun tertelan di lautan. Kemudian jasadnya Fir'aun diabadikan sebagai bukti kebesaran Allah. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Ini tuh, ya. Perhatikan, yang pertama yaitu tongkat menjadi ular. Yang kedua, membelah laut menggunakan tongkat. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Mungkin anak-anak paham, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau dari anak-anak yang ada yang mau bertanya silakan. Ya, anak Anipatus. Apa Nani? Nah, tadi sudah disebutkan di sini. Tadi apa? Ya, tongkatnya menjadi ular. Tongkatnya bisa membelah laut menjadi dua. Yaitu laut apa pun yang dibelah? Yaitu laut merah. Ya, tongkatnya bisa membelah laut merah menjadi dua. Paham anak-anak semua? Paham ya, alhamdulillah. Nah, mungkin untuk tugas minggu depan perhatikan di sini.
92 nomor 1 sampai nomor 10. Yang kedua, dikerjakan berkelompok. Nah, di dalam berkelompok ini anak-anak harus bekerja sama dengan teman-temannya, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi pada pagi hari ini, kita akhiri pelajaran dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.